melaksanakan, bisa mempersembahkan diri secara total. Bagaimana bentuk totalitas seorang yang memilih jalan hidup berkeluarga? Banyak mungkin di antara kita yang berkata, yang totalitas itu lebih memungkinkan bagi mereka yang memilih hidup sebagai imam biara-biarawati. Saudari dan saudara yang terkasih, tunggu dulu. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 19 Januari 2023, Pekan Biasa kedua. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 7 ayat 25 sampai bab 8 ayat 6, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 3 ayat 7 sampai 12. Penulis surat kepada orang Ibrani menggambarkan dengan sangat bagus tentang Yesus sebagai imam agung yang ditetapkan oleh Allah, yang melaksanakan misinya, dan Yesus melaksanakan misinya, yakni menyelamatkan manusia secara total. Totalitas pelaksanaan misinya ini terungkap dalam sengsara, wafat, kematiannya, dan kebangkitannya untuk keselamatan umat manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika Yesus melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan Bapa kepadanya, sekali lagi Yesus melaksanakannya dengan konsekuen. Dia melaksanakannya secara total, tidak setengah-setengah. Totalitas inilah yang harus menjadi panutan, harus menjadi contoh dan teladan setiap orang yang mengikuti Dia dalam mengabdi Allah melalui sesama. Boleh kita simpulkan apa yang dilakukan Yesus untuk melaksanakan karya misinya itu, karya penyelamatan itu, adalah sebuah persembahan diri, sebuah pemberian diri. Saudari dan saudara yang terkasih, menjadi orang yang percaya, menjadi pengikut Yesus Kristus, sesungguhnya adalah kesempatan untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Persembahan diri kepada Tuhan juga harus dilaksanakan menurut contoh dan teladan Yesus sendiri, Tuhan yang kita imani, yang kepadanya kita mempersembahkan diri, yakni totalitas persembahan diri. Mungkin saudari-saudara kita semua bertanya, apa arti kalau kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan secara total? Atau bagaimana bentuk totalitas persembahan diri kita kepada Tuhan? Mungkin saja ada di antara kita yang mengatakan, bagaimana mungkin dengan hidup sebagai orang yang menjalani hidup sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bagaimana mungkin orang yang memilih hidup berkeluarga bisa melaksanakan, bisa mempersembahkan diri secara total? Bagaimana bentuk totalitas seorang yang memilih jalan hidup berkeluarga? Banyak mungkin di antara kita yang berkata,
yang totalitas itu lebih memungkinkan bagi mereka yang memilih hidup sebagai imam biara babi. Saudari dan saudara yang terkasih, tunggu dulu. Semua kita yang percaya kepada Tuhan, kita mesti menjalani hidup, keyakinan, keimanan kita, pelayanan kita secara total. Total dalam arti seperti ini. Ketika kita pada saat-saat tertentu, kita diminta untuk hadir dalam perayaan Ekaristi, untuk melayani Tuhan melalui perayaan Ekaristi. Dan perayaan Ekaristi pada umumnya 1 jam, 1,5 jam. Nah, dalam space waktu itu, dalam 1 jam atau 1,5 jam, bagi orang yang bertugas melayani dalam perayaan Ekaristi, atau bagi orang atau bagi kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi, kita sedang mempersembahkan diri kita dalam perayaan Ekaristi itu, dan kita mesti hadir di dalamnya secara total. Itulah totalitas yang dimaksudkan. Jadi ketika kita misalnya hadir dalam perayaan Ekaristi, kita sungguhnya di sana mempersembahkan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang mau kita doakan. Dan di sana kita diminta untuk hadir secara total. Jangan sampai kepada kita diberikan kesempatan menghadiri perayaan Ekaristi yang 1 jam atau 1,5 jam. Tetapi dalam space waktu itu, 1 jam atau 1,5 jam, kita masih memakainya untuk urusan kita. Kita masih memakainya untuk ngobrol dengan teman-teman. Artinya, 1 jam atau 1,5 jam yang diberikan kepada kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, sudah kita bagi yang lain. Kita tidak saja mempersembahkan diri untuk Tuhan pada saat itu, tetapi ternyata kita masih membaginya untuk hal yang lain. Keterlambatan kita mengikuti perayaan Ekaristi misalnya, itu juga salah satu wujud atau bentuk di mana kita tidak secara total mengabdi Tuhan ketika kita mau menghadiri perayaan Ekaristi atau pulang lebih dulu. Itu semua bentuk konkret di mana kita belum secara total mengabdi Tuhan. Atau contoh lain, ketika kita karena jabatan dalam gereja, karena kita adalah ketua lingkungan, ketua seksi, atau apapun yang lain, ketika kita mestinya hadir dalam rapat, dan rapat itu dari jam sekian sampai jam sekian, saat itulah kita sedang mempersembahkan diri. Ketika kita hadir dalam rapat, kita mau mempersembahkan diri kita untuk Tuhan melalui pekerjaan kita yang dipercayakan oleh gereja kepada kita. Tetapi berapa banyak kali ketika kita hadir dalam rapat, kita tidak hadir dengan hati dan seluruh diri kita. Kita masih ngobrol dengan teman lain, masih main sana, main sini, masih utak-atik gadget kita. Di situ kurang nampak totalitas kita dalam mengabdi Tuhan dalam konteks hadir dalam pertemuan seperti itu. Apa yang mau saya katakan? Totalitas yang dimaksudkan adalah ketika kepada kita diminta 1 menit, atau ketika kita mempunyai kesempatan 2 menit, 30 menit, 1/4 jam, 2 jam, 1,5 jam untuk melaksanakan pelayanan kita, karena kita memang dipilih oleh Tuhan melalui entah umat kita atau siapapun yang menghujuknya. Marilah kita hadir yang 1 menit itu dengan sungguh-sungguh. 1 menit untuk Tuhan, 2 menit untuk Tuhan, 10 menit untuk Tuhan, 1 jam untuk Tuhan. Itulah totalitas pelayanan kita, totalitas keimanan kita. Jadi tidak perlu seluruh hari 24 jam kita hadir nongkrong dalam gereja sebagai ungkapan kita mau mengabdi Tuhan secara total. Tidak dalam arti itu. Karena masing-masing kita
mempunyai panggilan. Ada yang hidup berkeluarga, ada yang hidup sebagai imam, sebagai biarawati. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana totalitas pemberian diri kita? Kita yang paling tahu. Tapi kita harus memahami totalitas dalam arti seperti yang saya share tadi. Sementara dalam bacaan yang kedua, dalam bacaan Injil, kepada kita diberikan gambaran bagaimana Yesus Tuhan yang kita imani. Begitu banyak orang yang akhirnya tertarik, yang mau berkumpul dan mau berjumpa dengan Tuhan karena mendengar cerita banyak perbuatan baik yang Yesus lakukan untuk orang-orang yang menderita. Injil bercerita tentang begitu banyak orang yang datang, terutama orang-orang sakit. Mereka datang mau supaya dijamah oleh Yesus, atau mau supaya mereka menjamah jumpa Yesus. Tetapi pada saat yang sama, Yesus mau supaya jangan pernah ada orang yang bercerita tentang apa yang dia lakukan. Seperti Injil hari ini bercerita, di mana roh-roh jahat pun jatuh tersungkur di hadapan Yesus, dan mereka berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Dan Yesus berkata kepada mereka, tentu kepada orang yang mendengar pengakuan dari roh jahat itu, "Engkau adalah Putra Allah, Anak Allah." Yesus katakan, jangan memberitahukannya kepada siapapun. Bahkan kita juga tahu dalam bagian lain dalam Injil, Yesus katakan atau Yesus tegaskan ketika atau sesudah dia menyembuhkan orang-orang sakit, dia berkata kepada orang sakit yang sudah disembuhkan itu, jangan bercerita tentang ini, tentang itu. Apa yang mau Yesus katakan di sini, saudari dan saudara yang terkasih? Yesus menegaskan bahwa dia tidak menginginkan bahwa perbuatan baik dia itu diceritakan. Yesus bukan seorang yang ingin sekali supaya dia terkenal karena diceritakan dia begini dan dia begitu. Tidak. Yesus mau supaya apa yang dia lakukan biarlah itu dialami dan dikenang oleh orang secara pribadi, tetapi bukan untuk mengumbar kebaikannya kepada orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita dalam konteks ini, dalam cerita atau teladan hidup Yesus yang tidak mau perbuatan baik dia diceritakan kemana-mana? Tidak. Tapi kita banyak kali cenderung bahwa perbuatan baik kita itu diceritakan. Kita malah ingin supaya orang tahu tentang kita, tentang apa yang kita lakukan. Kita lupa kalau pada bagian lain Yesus katakan supaya apa yang dilakukan oleh tangan kiri jangan diketahui oleh tangan kanan. Itu maksudnya supaya perbuatan baik apapun yang dilakukan terhadap sesama, terhadap siapapun, sudah, biar orang itu saja yang mengalami perbuatan baik kita, biar saja dia yang tahu. Tidak perlu diceritakan, diumbar-umbar ke sana, diceritakan ke sana kemari, supaya kita terkenal karena kehebatan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, saya pernah mengalami bahwa seseorang pada akhir hidupnya dikenang sebagai orang yang baik. Dan semua orang bercerita tentang kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Padahal saya tahu persis orang tersebut memang berbuat banyak hal yang baik. Tetapi dia tidak mau bahwa yang baik yang dia lakukan diceritakan. Orangnya rendah hati, mau supaya perbuatan baiknya tidak diketahui oleh banyak orang. Karena apa yang tersembunyi tapi dikenang dan diketahui oleh Tuhan. Bagi dia, sahabatku itu, dia mau supaya cukup Tuhan yang tahu apa yang baik yang telah dia lakukan
dengan berbagai macam bentuk dalam hidupnya. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita bukanlah orang yang mempunyai kecenderungan atau keinginan supaya kita dikenal di mana-mana karena perbuatan baik kita. Kalau itu akhirnya diketahui oleh orang, silakan saja. Tetapi kalau itu dengan sengaja, kita minta atau kita sendiri atau orang lain yang kenal dengan kita mau bercerita kemana-mana, ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan secara bersama. Tuhan memberkati.